Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang impuls, momentum, dan tumbukan. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ya. Soal nomor 1. Evan Dimas mengambil tendangan bebas di garis area penalti lawan dengan gaya sebesar 500 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,25 sekon. Hitunglah besar impuls yang terjadi. Ya, opsinya ada 4, A 120 nt, B 125 nt, C 130 nt, D 135 nt. Oke, sekarang kita menyelesaikannya dengan cara yang pertama, kita tulis dulu penyelesaiannya. Oke, di soal nomor 1 diketahui yaitu gaya Evan Dimas menendang bola itu 500 Newton, terus dengan waktu 0,25 second. Kemudian yang ditanyakan adalah I-nya, yaitu impulsnya berapa. Oke, kita pakai rumus dulu untuk menyelesaikannya. Sama, kita pakai rumus segitiga piramid. Ini tujuannya hanya biar bisa lebih mudah diingat. Yang di atas impuls, yang di bawah kiri gaya, dan yang di kanan bawah itu adalah waktu. Oke, impuls, F-nya gaya, T-nya waktu. Yang di soal ini yang ditanyakan adalah impulsnya. Berarti bisa kita ketahui impuls sama dengan gaya dikali dengan waktu. Jadi dalam soal ini kita bisa menggunakan rumus yang ini. Namun apabila soal yang ditanyakan waktu, maka impuls dibagi dengan gaya. Dan untuk apabila juga yang ditanyakan adalah gaya, maka tetap sama, yang di atas dibagi dengan yang di bawah, yaitu impuls dibagi dengan waktu. Oke, dalam mengerjakan soal impuls kita bisa menggunakan rumus yang 3 ini, tinggal dibolak-balik aja ya. Kita bisa gunain mana-mana tergantung mana maunya soal. Nah, di soal yang ini yang ditanyakan adalah impulsnya, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Impuls sama dengan gaya dikali dengan waktu. Di sini gayanya itu 500 Newton. Terus dikali dengan waktu. Waktunya di sini 0,25 second. Ini mudah ya teman-teman, tinggal kita tambah kali-kaliin aja. Sebenarnya ini mudah, tinggal kita tahu rumus yang digunakan itu, pasti kita cara jawabnya pun mudah. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya 125 nt. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, ke nomor selanjutnya. Bola voli bermasa 135 gram di-smash dengan kecepatan 25 meter per sekon dan dipukul balik hingga kecepatan 45 meter per sekon. Berapakah impuls yang terjadi pada bola voli tersebut? A 2,7 ns, B 2,5 ns, C 2,8 ns, dan D 3,0 ns. Penyelesaiannya diketahui yaitu gaya sebesar 135 gram, F1 nya sebesar 25 meter per sekon, F2 nya 45 meter per sekon, dan yang ditanyakan adalah impulsnya I sama dengan berapa. Jadi sebelum kita memasukkan ke dalam rumus, kita ubah dulu gram ke dalam bentuk kilogram. 135 gram sama dengan 0,135 kilogram. Oke, sekarang kita catat rumusnya.
Sama ya kayak soal nomor 1 tadi, sama-sama menanyakan impuls, namun di soal nomor 2 ini rumus yang digunakan sedikit berbeda, yaitu di sini 1 sama dengan delta F. 1 sama dengan massa dikali F2 dikurangi F1 sama dengan masanya kita ketahui 0,135 kg, dalam kurung F2 nya kita tahu sebesar 45 meter per sekon dikurangi F1 nya 25 meter per sekon. Selanjutnya kita turunin 0,135, 45 dikurangi 25 sama dengan 20. Selanjutnya 0,135 dikali 20 sama dengan 2,7 ns. Jadi kita dapat jawabannya yaitu yang A. Next, ke nomor selanjutnya. Sepeda motor Dapa dengan berat 150 kg melaju ke arah Selong dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Berapakah momentum kendaraan tersebut? A. 30 kg meter per sekon, B. 300 kg meter per sekon, C. 3000 kg meter per sekon, dan D. 0,3 kg meter per sekon. Penyelesaiannya, pertama-tama kita buat dulu rumusnya. Rumus segitiga piramid sama ya. Yang bedanya di sini cuman tadi di soal nomor 1 itu yang di atas I plus I. Kalau yang sekarang yang di atas P. Terus M dan V. Oke, rumusnya P itu sama dengan momentum ya. Momentum, kalau kita cari momentum berarti yang di bawahnya dikalikan, massa dikali dengan kecepatan. Apabila yang dicari kecepatan, maka yang di atas dikali yang di bawah. Momentum dikali dengan massa. Selanjutnya massa, momentum dibagi dengan volume. Oke, maaf ada sesuatu yang harus disensor. Oke, kita lanjutin ya teman-teman keterangannya. P itu sebagai simbol ya, P itu simbol dari momentum. Kalau massa ya biasa dilamakan dengan M. Dan kecepatan itu V. V sama dengan kecepatan. Oke, sekarang baru kita masuk ke soalnya. Namun kita tentuin dulu satuannya nih. Kalau kecepatan meter per sekon, kalau massa itu kilogram, dan kalau momentum kilogram meter per sekon. Biasanya kita masuk ke soalnya di mana yang diketahui yang pertama massa sepeda motor Dapa yaitu 150 kg. Terus melaju ke arah Selong dengan kecepatan, di sini kecepatannya di soal 72 km. Namun kita ubah ke dalam satuan meter per sekon, maka kita peroleh 20 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah dari kilometer sudah dikasih diubah dalam bentuk meter per sekon. Kita masuk ke rumus. Di sini didapatin 20. Rumus momentum sama dengan pakai rumus yang pertama, yaitu massa dikali dengan kecepatan. Di sini massanya 150 kg dikalikan kecepatannya 20 meter per sekon. Diperoleh 3000. Di ini maksudnya 3000 ya. Sehingga didapatkan hasil 3000 kg meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Next. Soal nomor 4, Rogil mendapatkan mobil-mobilan dari ayahnya yang bermassa 15 kg dengan momentum yang dimiliki sebesar 75 kg meter per sekon. Maka berapakah kecepatan mobil-mobilan tersebut? A. 4 meter per sekon, B. 6 meter per sekon, C. 8 meter per sekon, D. 5 meter per sekon. Penyelesaiannya,
Diketahui massa mobil-mobilannya Rogil adalah 15 kg. Kemudian momentumnya, maksudnya momentum P, momentumnya sebesar 75 kg meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatannya. Yang ditanyakan adalah kecepatan. V sama dengan ini tinggal kita balik aja rumusnya ya, kayak contoh yang sebelumnya atau contoh yang sebelumnya ya. Ini yang ditanyakan kan kecepatan, berarti kita pakai rumus yang momentum dibagi massa. Oke, kita pakai rumus yang kedua, tinggal kita masukkan aja kecepatan sama dengan momentum dibagi massanya. Momentumnya itu 75 kg meter per second dibagi massanya 15 kg. Kecepatannya ini 75 bagi 15, kita peroleh 5. Terus kilogram kannya sama, kita bisa coret, lalu kita turunin meter per second. Jadi kita peroleh kecepatannya itu 5 meter per second. Jawabannya adalah yang D. Next, soal yang terakhir. Gerbong arah Surabaya yang bermassa 7.500 kg yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per second menabrak gerbong yang bermassa sama. Setelah tumbukan kedua-duanya bergerak bersama-sama. Hitunglah kecepatan kedua gerbong itu setelah tumbukan. A 2,5 meter per second, B 2,8 meter per second, C 2,9 meter per second, D 3,1 meter per second. Oke, soal nomor terakhir, soal nomor 5, penyelesaiannya. Sini materi yang nomor 5 ini materi tentang tumbukan fisika. Jadi tumbukan antara dua buah benda. Di sini tumbukan antara kereta api atau gerbong kereta api menabrak gerbong yang diam. Sini diketahui massa kereta api atau massa gerbong yang pertama yaitu 7.500 kg. Ini massa pertama ya, ini kecepatan pertamanya yaitu sebesar 5 meter per second. Dan massa keduanya, massa pertama, massa keduanya itu sama, yaitu 7.500 kg. Jadi antara gerbong 1 sama gerbong 2 memiliki massa yang sama. Dan kecepatan gerbong kedua itu 0 meter per second karena gerbong kedua ini dalam kondisi diam. Jadi gerbong pertama ini menabrak gerbong kedua yang dalam posisi diam. Kemudian yang ditanyakan adalah tumbukannya. Tumbukan yang terjadi berapa? Sekarang kita tulis rumusnya dulu. Rumus untuk mencari tumbukan yaitu yang V ada tanda petik ini dibaca tumbukan. Rumus tumbukan adalah sama dengan massa 1 dikali kecepatan 1 ditambah massa 2 dikali kecepatan 2 dibagi massa 1 ditambah massa kedua. Massa gerbong 1 ditambah massa gerbong kedua. Sekarang kita udah punya rumusnya, kemudian kita tinggal masukin nilainya. Massa pertama itu 7.500 dikalikan kecepatan pertama yaitu 5 dikali 5 ditambah massa kedua 7.500 dikali kecepatan 2-nya sama dengan 0, terus dibagi 7.500 dibagi 7.500. 7.500 dikali 5 kita peroleh 300
kita peroleh 37.500. Oke, kita peroleh 37.500 ditambah 7.500 kali 0 sama dengan 0. 7.500 ditambah 7.500 itu sama dengan 15.000. Sekarang tinggal kita bagi. 37.000 ditambah 37.500 tambah 0 tetap 37.500 dibagi 15.000. Ya, maksudnya di sini adalah 37.500 dibagi 15.000 sama dengan 2,5 meter per second. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah yang A.